Baik, pemirsa Dharma TV, senang sekali berjumpa dengan Anda tentunya di acara Manage Your Mind. Mind it's not everything, but everything comes from mind. So, manage your mind. Apa sih sebenarnya kaitannya dengan penataan atau manajemen batin di bincang-bincang kita kali ini? Baik, saya Satna Dewi akan menemani Anda sampai nanti 1 jam ke depan. Tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa, kita akan belajar, berdiskusi. Saya juga akan belajar bersama-sama kali ini. Baik, kita sapa dulu Bapak Sutrimo Reksobudoyo. Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi, Ibu Sada. Ini kerabat lama yang bertemunya di sini nih ya. Iya. Ngobrol-ngobrol ternyata ibunya Bu Sada ini dulu teman akrab ya. Lah, apa iya. ya dikatakan teman akrab tuh usianya ibu saya, tapi memang dulu ketika bicara penggiat budaya Jawa di Malang Raya, dulu tuh saya memang paling muda itu. Ini masih, makanya dari muda sudah benar-benar menjadi penggiat budaya. Tahun 95. Tahun 90, usia berapa itu? 22 tahun. Pak Trimo, Ya. 22 tahun loh. Ini kalau sekarang mahasiswa masih sibuk kuliah terus mau ngurusi apa itu? Iya. Ini terkait dengan asma panjenengan ini. Iya. Sutrimo Reksobudoyo, ini maksudnya apa sih? Ya, kalau dalam konteks budaya Jawa yang saya pelajari, bahwasanya yang berhak memberi nama kita itu adalah orang tua kita atau raja. Sehingga saya yang memberi nama ya orang tua saya gitu loh. Saya diberi nama Sutrimo. Kalau Reksobudoyo itu pemberian dari raja. Sutrimo itu kalau apa istilahnya dikupas itu kan dari su, tri, mo. Ya. Su itu baik, tri itu 3, mo itu kekarepan atau kehendak. Jadi nampaknya orang tua saya, kalau dalam budaya Jawa itu kan jejuluk kinarya suwu. Nama adalah doa. Yang saat ini dipakai oleh para tokoh agama, ustadz itu katanya Asmo Kinarya Jopo. Ini sudah percampuran Jawa Islam karena Asmo itu bahasa Arab. Nah, kalau yang asli Jawa adalah jejuluk Kinarya Suwu. Nama adalah Suwu. Suwu itu di atas doa malahan. Di atas mantra. Jadi nampaknya orang tua saya punya pengharapan, punya keinginan kuat ya menjadi Suwu. Dengan lahirnya saya ini memiliki 3 kehendak yang baik. Apa saja itu? Wah itu sayangnya orang tua saya sudah meninggal. Tapi kalau saya cermati, semua orang ini tentunya ingin punya harapan 3 hal yang baik. Ya, baik ketika kita di dalam alam kandungan, baik kita di alam fana, di alam duniawi, dan baik di alam pasca kematian. Ya. Atau baik ketika kita masih anak-anak, remaja, dan tua. Semua ada punya keinginan baik. Siklus itu ya, ada 3 siklus gitu loh. Baik gitu ya. Iya, semoga itu memang menjadi harapan orang tua kita semua tentunya, dan kita bisa mewujudkannya ya. Jadi, karena doa yang paling hebat ya, ini sebenarnya doa yang dilantunkan setiap saat. Nah, nama itu dilantunkan setiap saat. Sehingga tadi dikatakan jejuluk kinarya suwu, sehingga orang taruhlah dia benci ke saya. Dia menjelek-jelekan saya di luar karena dia benci. Tetapi ketika dia menyebut nama saya, dia udah doakan saya. Harusnya makanya nama baik. Iya, karena ya. Jejuluk kinarya suwu. Jadi orang menyebut saya aja udah mendoakan saya. Iku loh, Pak Sutrimo iku loh. Nah, itu sudah mendoakan gitu lah. Ini yang saat ini dilupakan oleh banyak masyarakat, bahwasanya jejuluk kinarya suwu gitu loh. Iya, betul sepakat ini. Nama saya apa ya? Saya juga dikasih nama sama orang tua saya. Oke. Ini Pak Sutrimo ini dari Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Ini sebuah yayasan ya, Pak Sutrimo. Sejak kapan ini berdiri? Kita berdiri mulai tahun 95. Bahkan awal kita berdiri, kita malah
menggelar pagelaran wayang kulit di rumahnya Bu Sada, di rumahnya Bumin Effendi itu gitu loh. 95 ya? 95. Kayak bulan apa ya? Saya baru nyampe Malang lagi 95 tapi di akhir tahun itu Pak Sutrimo ketemu rupanya. Saya lupa waktu itu bulan apa ya itu ya. Saya nyampe bulan November Desember setelah merantau di ibu kota ceritanya. Iya, Bang. Kuliah Ya, di sana. bahkan sebelum gitu ya? Kita menggelar wayang kulit di rumahnya Bumin Effendi itu saya diajak waktu itu Pak Syafi'i Ulingi. Waduh, Ya, masih terus, ketemu kami. Pak Syafi'i Ulingi, setelah itu Suwargi Pak Broto yang rumahnya di Kunto Basworo 2. Beliau ketua Rakyat Prasaja sebelum saya. Ini generasi berikutnya. Ya, saya waktu itu sekretaris gitu. Dan banyak tokoh-tokoh tua waktu itu. Saya yang paling muda. Sudah tertarik ke situ ya, Pak. Aku dulu Pak kok Nomi. Oke, baik. Jadi kenapa sih kok didirikan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara di tahun 95? Itu sudah 27 tahun yang lalu loh, Pak Sutrimo. Ada apa dulu? Waktu itu berkumpul banyak tokoh ya, salah satunya saya, terus ada juga waktu itu yang masih hidup ini Kolonel Purnawirawan Tugino Soekarno yang sekarang Ketua Yayasan Unmer. Setelah itu yang sudah meninggal juga, baru saja meninggal waktu itu Kepala BPN Kota Malang, Bapak Ignatius Soekarno. Terus ada lagi Kepala BLK Wonojati Singosari, Bapak Suwargi Pak Jarod Duryat Wirokartono. Terus ada beberapa tokoh waktu itu. Ketika kita ngobrol-ngobrol, ini berawal dari paguyuban keluarga Surakarta yang ada di Malang. Nah, kita ngobrol-ngobrol prihatin karena adanya degradasi budaya Jawa. Dan ini adalah proxy war, ini perang budaya. Kalau bangsa ya, Indonesia mau dihancurkan, otomatis hancurkan Jawa. Dan itu juga menjadi perbincangan ketika saya diminta menjadi Litbang FSKN. Forum Silaturahmi Keraton Nusantara yang anggotanya sampai ke Thailand, Kamboja itu. Jadi mereka mengakui, non suku Jawa itu mengakui Jawa itu adalah pengikat Nusantara. Jadi kalau ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan Jawa. Ingin hancurkan Nusantara, hancurkan Jawa. Mereka hancurkan Jawa lewat apa? Lewat budayanya. Ya, ketika Jawa dihancurkan, ya tentunya bangsa ini akan terus terpuruk, hancur. Bahkan sampai detik ini pun indikator-indikator kehancuran kan nampak jelas di depan mata kita. Tergantung kita ini sense of crisis atau enggak ya, atau hanya sekedar asik dengan dunianya sendiri. Betul. Yang penting cari makan ya. Mohon maaf kalau istilah kami ini banyak di antara kita tuh mohon maaf pagi hari sarapan, setelah itu ke kantor, ke sawah, ke pasar, kerjalah pokoknya. Intinya kan juga cari makan. Sore makan. Terus tidur. Sehari seperti itu lagi. Terus kapan kita menjadi manusia yang seutuhnya? Kalau hanya makan tidur, makan tidur, seks, makan tidur, seks. Ya, sama aja sama hewan ya. Iya betul sekali. Berarti yang disebut manusia makhluk yang mulia belum. Masih sebuah perjalanan yang entah ya bagaimana. Baik pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bulan Suro, bulan keramat dalam kalender Jawa. Jadi ini tadi sekilas tentang betapa pentingnya budaya Jawa ini dan bagaimana sebenarnya kita mengenal, memahami. Ini rodok kecolongan juga ya setelah sekian puluh tahun. Tapi kalau dilakukan sendiri ya nggak bisa toh ya Pak Sutrimo, harus ada sebuah gerakan sebenarnya. Baru sistem yang sebelah sana bisa dikalahkan lah oleh sistem yang kita buat, harusnya seperti itu ya Pak Sutrimo ya. Baik, sejarah Satu Suro kan merupakan hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro. Nah, Satu Suro ini bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender Hijrah. Tidak benar. Tidak benar ya? Oke. Nah, kalender Jawa merupakan sistem penanggalan yang dipakai oleh Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung. Ya, itu setelah terjadinya akulturasi. Itu sekitar 1613-16. Ya, itu kurang lebih tahun 1633. Tahun berapa? 1633. Oke, lama sekali sekarang. Ya, itu dimulainya kalender Sultan Agung atau masyarakat umum mengenalnya dengan kalender Abogi. Masih terlestarikan sampai sekarang. Iya. Sebenarnya dari asal kata apa Suro itu?
Suro. Jadi mohon maaf ya, sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi kalender Jawa yang asli ini sebenarnya kan berawal dari kurang lebih tahun 1911 sebelum Masehi. Sebentar ya, saya kalau tahun-tahun agak ini 1911. 911. Gimana? 911 sebelum Masehi. Wow, 911 sebelum Masehi ini. Mesti kita harus benar-benar ini ya. Baik, terus Pak Trimo? Ya. Yang memunculkan pertama adalah Empu Hubayun. Bersamaan dengan beliau memunculkan aksara Jawa. Oke. Jadi kalender Jawa dengan aksara Jawa ini adalah sesuatu yang saling melengkapi. Oke. Kalau kalender Jawa itu berdasarkan sangkan dumadining bawono, terjadinya alam semesta. Kalau aksara Jawa berdasarkan sangkan paraning dumadi, berdasarkan asal muasal kehidupan. Oke. Karena asal muasal kehidupan manusia adalah mikrokosmos. Orang Jawa mengenal jagat cilik atau bawonalit. Asal muasal sangkan paraning dumadi, sangkan dumadining bawono, asal muasal terjadinya alam semesta ini adalah makrokosmos. Ini saling melengkapi, ini saling mempengaruhi. Berarti dalam ajaran Jawa nggak ada yang namanya sosok manusia pertama? Dikatakan ada sebenarnya. Jadi Jawa manusia pertama adalah Sang Hyang Manu. Ya, sehingga sampai sekarang, dan itu adalah bahasa Jawa kuno, termasuk juga bahasa Sanskerta, sehingga Sang Hyang Manu itu sampai sekarang menjadi kata manusia. Bahasa Inggrisnya man. Oke, berarti menjadi sosok manusia, tapi tidak dinamai si A si B gitu ya? Dia hanya sebuah namanya Sang Hyang Manu. Oke. Namanya itu. Baik, kita break sejenak. Kayaknya sering ya, aku kayaknya kurang nih 1 jam. Baik, Pemirsa Dharma TV, kita break sejenak, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, pemirsa Dharma TV masih bersama saya Sapna Dewi dan tentunya masih berbincang-bincang dengan Pak Sutrimo Reksobudoyo. Dan ini luar biasa sekali, ini layak sekali untuk kita dengarkan, kita cermati, karena ini adalah salah satu kebanggaan kita sebagai anak bangsa Nusantara ya. Harusnya seperti ya, nggak kesukuan lah ya. Sebagai bangsa di Nusantara ini ternyata punya sejarah yang luar biasa ya. Memang sebenarnya ketika kita bicara Jawa memang bukan sukuisme. Jawa diartikan sukuisme itu adalah politiknya VOC oleh Senegugronya untuk dipancing divide et mera. Untuk adu domba antara orang yang tinggal di sini sama orang yang tinggal di Jawa Barat ya, dengan yang ada di Sumatera gitu. Jawa itu adalah sebuah value, sebuah nilai. Dan ajaran Jawa itu ajaran yang universal. Sehingga walaupun bukan keturunan suku Jawa, karena Jawa diartikan sukuisme kan setelah Senegugronya, dulunya kan sebuah nilai. Sehingga walaupun kita ini taruhlah bukan keturunan suku Jawa, ini bisa menjadi Jawa setelah lewat proses. Ya. Tetapi walaupun kita keturunan Jawa, bisa jadi tidak Jawa. Diharapkan yang namanya suku Jawa adalah sekelompok orang yang mempunyai adab Jawani gitu ya. Harusnya kan seperti itu. Gak peduli kon teko mana-mana gitu. Harusnya seperti itu ya. Walaupun Anda itu orang Cina, orang Inggris, orang Madura, orang Eropa, tapi kalau dari Anda Irian sana, dari Maluku sana, ini bisa jadi Jawa. Sehingga ajaran Jawa itu sangat universal dibandingkan ajaran lain di dunia. Karena ajaran lain di dunia itu cenderung menyebutkan sukuisme. Jawa bukanlah sukuisme ya, karena Jawa diartikan sukuisme itu kan karena ulahnya Senegugronya, jadi untuk politik divide et mera. Nah, Jawa adalah sebuah value dan itu masih ditemukan di masyarakat sampai detik ini, sehingga seringkali kadang-kadang di masyarakat ada terucap kata, oh bocah ki kok ora Jawa ya, padahal secara sukuisme kan jelas dia ini anaknya orang suku Jawa, tapi loh kok ora Jawa banget nang dulure, atau bocah ki kok gak Jawa nang wong tuane. Tetapi bahkan ada kata-kata begini, wah wong Cina ki kok Jawa banget. Iya benar. Ini masih ditemukan bahwasanya Jawa itu bukan sukuisme gitu loh. Dan itu kalau kita tarik secara keilmuan, kalau Jawa itu bukan sukuisme adalah semua aksara Jawa ini dipangku mati kecuali aksara Ja dan Wa. Kenapa itu? Ya. Jadi kalau pemirsa nggak paham tentang sastra Jawa ya, Hanacaraka itu kalau kan untuk mendapatkan konsonan itu kan dipangku.
Nah, umpamanya sambil nginget-nginget pelajaran Jawa saya. Lali dadak no. Coba contoh umpamanya Hono Coroko ya. Co, ini supaya dapat C kan dipangku. Tapi kalau aksara Ja dan Wa ini dipangku nggak mati. Jadi jadinya tetap Jawa. Tetap Jawa. Dudu Jawa. Ya, tetap Jawa. Kata Jawa itu kan karena Jawa Anyar menjadi kata Jawa. Dulu kan sastra Jawa mengenal vokal O kan setelah abad 15 karena pengaruh sastra Arab. Oh gitu. Ya. Waduh, ini dia ini. Dulu tetap bacanya tetap Hana Caraka. Oh. Data Sawala pada jayanya Mangga Batanga. Nah, semua aksara Jawa dipangku mati kecuali aksara Ja dan Wa. Jawa itu artinya adalah sesuatu yang tidak pernah mati. Oke, berarti kesimpulannya sebenarnya Jawa itu tadi adalah ajaran kehidupan ya, secara hakiki. Gitu. Yang realistis. Hakiki, realistis. Jadi orang Jawa bilang tinemen nalar. Nah, tinemen nalar itu adalah logis ya. Kalau saya menyebutnya bukan hanya sekedar logis, tapi high logis, penalaran tinggi. Karena bagi yang SDM-nya rendah, ini kadang-kadang tidak mampu menjangkau. Jadi high logis ajaran Jawa itu. Orang Jawa bilang tinemen nalar, lan kasunyatan. Kasunyatan itu ada realistis. Realitas sebagai realita ya, realistis jadi, ya. Ajaran Jawa tidak berbau halusinasi, delusi, tidak. Kalau di dalam perjalanan spiritual Jawa yang pernah saya alami, ketika kita menghadapi mengalami proses spiritual, itu selalu ada saksinya. Jadi kita mengalami bersama-sama. Gitu ya? Bukan sekedar saya mohon maaf ya, saya ngalami sendirian, terus saya cerita ke Bu Sada itu mohon maaf nih ibaratnya Bu Sada ini pengikut saya ceritai, harus percaya, ini yang cerita gurunya kok. Nah, itu kalau yang lain, bangsa lain saya nggak tahu. Tapi kalau Jawa nggak bisa, kita harus berproses dan seringkali ketika kita berproses itu kita alami bersama-sama. Oke, jadi datang, nyatakan dan buktikan sendiri. Iya. Seperti itu ya, Pak Sutrimo. Bagus sekali itu. Berarti jadi ini membuka cakrawala kita tentang apa itu Jawa sesungguhnya. Jadi Anda yang merasa bersuku Jawa, apakah sudah Jawa? Sudah Jawa? Belum tentu. Kadang-kadang seperti ya agama juga, kadang-kadang cuma di KTP, iya kan? Seperti itu ya, berarti ini ajaran kebenaran yang harus dilaksanakan. Iya. Terus sejarah tadi peringatan malam satu suro itu kok terus jadi ada satu suro gitu loh. Jadi kalender Jawa berawal dari Empu Hubayun tahun 911 sebelum Masehi di Kerajaan Medang Kamulan yang waktu itu dipimpin rajanya adalah Maharaja Sri Mahapunggung pertama. Petilasannya masih bisa kita temukan di Sangiran, dekat rumah saya nih, Sangiran sana maupun gitu ya? di Gunung Padang. Karena nama lain dari Sri Mahapunggung itu adalah merupakan raja, terus Empu Hubayun itu punya nama lain adalah Ki Ajar Padang I. Jadi dulu pusat kerajaannya itu adalah di Sangiran, ya sekarang Sangiran. Terus misalnya tempat guru spiritualnya atau Empu Hubayun atau Ki Ajar Padang I itu di Gunung Padang. Oh, itu kaitannya ya. Dulu tidak ada pemisahan, oh ini Jawa Barat, ini Sunda, enggak. Sundalen dulu ya namanya. Sundalen. Ada yang mengatakan Sundalen untuk bicara teritorial. Betul. Tapi kalau untuk bicara tentang nilai, value itu Jawa. Tetap Jawa. Ya. Nah, akhirnya kok saat ini kan Jawa diartikan teritorial, ini yang kita prihatin ya. Akhirnya banyak orang yang tidak Jawa. Betul. Tapi kalau orang dikatakan nggak Jawa, kadang-kadang muring-muring ya, emosi. Muring-muring berarti tambah gak Jawa. Tambah gak Jawa. Nah, setelah itu ada perjalanannya itu tahun 50. Kalau kita cross check dengan kalender Masehi ya, itu tahun 50 sesudah Masehi. Dan pada tahun 77 Masehi ini ada perubahan. Dalam sastra Jawa dan kalender Jawa itu ada perubahan oleh Sri Mahapunggung ketiga, ataupun Ajar Padang ketiga. Itu orang menyebutnya sekarang adalah Aji Saka. Oh, yang Aji Saka itu. Ya. Nah, Aji Saka ini tidak sama dengan Saka dari India, yaitu Maharat Kanesaka dari India Utara, itu beda. Antara Aji Saka dengan Maharat Kanesaka itu berbeda, sesuatu yang berbeda gitu loh. Jadi
sosoknya berbeda, manusianya berbeda, tempat tinggalnya juga berbeda gitu loh. Pada waktu itu tahun baru Jawa itu kalau di cross check dengan Masehi ini bertepatan tanggal 21 Juni tahun 77 Masehi. Nah, di dalam hitungan Jawa ini setiap menghitung itu kan selalu diawali dengan angka das. Das itu 0. Ya. Karena konsep Jawa memang kan sesuatu berawal dari nol. Dari suwung ya, baru 1. Nah, saat ini banyak yang nggak jauh, jadi nggak paham kalau ngitung langsung 1. Padahal kan nggak mungkin ujuk-ujuk keluar 1. Nah, ini kan butuh loh itu ya. Akhirnya pengertian itu lepas sudah. Ya, lepas gitu. Iya, benar. Itu sehingga akhirnya tahun pertama itu adalah kalau di cross check dengan Masehi itu tanggal 21 Juni 78. Kok 21 Juni lagi ya? Iya, kan tahun barunya tetap. Oh, gitu karena ya. Karena kalender Jawa yang asli itu berdasarkan solar. Oh, solar apa? Matahari. Oh iya, bukan lunar. Bukan bulan. Iya, bukan bulan. Oke. Sehingga waktu itu tanggal 21 Juni tahun 78 itu ditetapkan merupakan tahun 1078 ya? 78. Kok 1078 sih? Bukan, tahun 78. Tahun 78. Bukan, jadi tahun 78. Rada kelenger ini sudah di abad berapa ini? Iya kan? Ya, itu merupakan tanggal 1 Badrawarna. Jadi dulu bulan Jawa bukan Suro. Tapi Badrawarna. Oh. 1 Badrawarna, tahun Sri Harsa, Windu Kuntara, itu adalah tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Windu 1. Harinya adalah Radite Kasih. Atau Minggu Kliwon. Padahal cantik-cantik, namanya itu bagus. Gitu. Kok kayaknya dari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu karena pengaruh dari Arab. Jadi Ahad itu kan bahasa Arab, Senin, Isnaina itu bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa nih? Minggu itu bahasanya adalah Radite. Wih, cakep bener ya Radite. Ya, jadi kalau Senin itu Suma. Jadi kalau punya anak hari Senin kita kasih nama Suma boleh deh ya? Ya, Sumawara. Keren. Kalau setelah Islam masuk baru akhirnya mengenal kata Ahad atau Ngat. Sehingga di Jawa juga banyak yang bermunculan nama-nama Ngatimin, Ngatiyah, Ngatinem itu karena lahirnya Ngat atau Minggu. Padahal bagusan itu tadi, Radite dong. Ayo ganti semua ini, keren loh Radite ya. Karena bahasa Arab Ahad atau Ngat itu kan kalau bahasa kita kan 1. Sehingga kalender Hijriah itu juga disebut dengan kalender hisab, perhitungan, dihitung. Tidak memakai sistem makrokosmos, dia hanya hitungan. Kalau pakai sistem makrokosmos? Beda lagi. Jadi adalah peredaran dunia, planet-planet di seluruh dunia, semesta. Wih, keren. Ini itu pembahasan lain lagi nih nanti. Bisa lihat di channel YouTube-nya Pak Sutrimo nggak nanti? Itu nanti ada ya pembahasan gitu ya? Ya ada. Jadi kalau kalender di channel YouTube kita Rakat Prasaja TV itu ada beberapa konten, mulai dari sejarah kalender Jawa, terus setelah itu ilmu dasar kalender Jawa, setelah itu mencari hari baik untuk pindah rumah. Menikah juga ada ya? Iya. Dan cuman kalau saya disuruh menjelaskan itu saya butuh papan tulis. Iya nanti aja deh, bisa konsultasi juga dong berarti sama Pak Sutrimo kalau ada yang mau menikah. Sebentar Pak, kita break dulu. Baik, Pemirsa Dharma TV, menarik sekali perbincangan ini, mungkin hanya sekilas-kilas tapi nanti bisa bahasanya ada di channelnya Pak Sutrimo juga. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Ya, pemirsa Dharma TV, halo apa kabar bagi Anda yang baru saja membuka channel ini. Dan tentunya ini pembahasan yang sangat menarik dengan tema bulan Suro, bulan keramat dalam kalender Jawa. Karena sudah mendekati Suro ini ya Pak ya. Dan masih dengan Pak Sutrimo di sini. Baik, dilanjutkan Pak Sutrimo, saya belajar ini. Nah, setelah itu ada lagi perubahan lagi. Tadi kan perubahan yang kedua tadi oleh Ki Ajar Padang ya. Tadi oleh. Nah, ada perubahan lagi ketika agama Islam masuk di Nusantara ya. Akhirnya pada waktu itu oleh Sultan Agung. Kalau saya analisa, Sultan Agung ini kan sedang mengkhawatirkan
adanya masuknya ajaran-ajaran luar. Ya, entah itu ajaran luar yang itu dari Arab ataupun waktu itu juga ada pengaruh dari Eropa di Batavia. Oh ya. Ya. Nah, setelah itu akhirnya beliau mencoba mengakulturasikan antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Nah, kenapa kok beliaunya itu mengambil kalender? Karena sebenarnya kalau kita telaah, kalender ini adalah simbol kehidupan. Walaupun orang itu buta huruf, walaupun orang itu tidak kerja di kantoran, itu akan selalu bilang, sekarang hari apa ya? Nah, ini kan kalender adalah simbol kehidupan. Nah, sehingga simbol kehidupan ini yang disatukan oleh beliau, oleh Sultan Agung dengan cara diakulturasikan, dikawinkan antara simbol budaya Arab, yaitu kalender Hijriah, dengan simbol budaya Jawa, yaitu kalender Jawa. Ini bertepatan tanggal 8 Juli 1633. Sesudah era, berarti itu Belanda baru masuk ya tahun 1900. Belum. VOC itu. Ya, VOC, belum Belanda. Belum Belanda. Karena VOC, antara ya, Belanda dengan VOC beda. Beda-beda. Ini ya. Perdagangan maksudnya. VOC itu Foreign of Company, itu pedagang, bukan pemerintah Belanda. Oh, di situ ya mulai nyambung nih ya sama sejarahnya, pelajaran sejarah dulu. Oke, terus. Nah, karena kalender Jawa itu berpedoman solar atau matahari, sementara kalender Hijriah itu berpedoman lunar atau bulan, matahari dengan bulan kan nggak bisa dikawinkan. Akhirnya ada dua istilah, ada asopon, ada aboge. Nah, kalau yang asopon ini tahun barunya memang sama tahun baru 1 Muharram. Yang Bu Sada katakan di depan tadi. Sehingga kalau asopon ya memang ini Hijriah. Sehingga untuk tahun depan 1 Muharram yang orang awam tidak ngerti dikiranya itu 1 Suro, ini jatuhnya adalah 1 Pahing tanggal 30 Juli. Dianggapnya 1 Suro. Ya, saya tidak menyalahkan itu, silakan kalau itu yang diyakini. Tapi kalau yang aboge ini 1 Suro, itu tanggal 31, harinya Minggu Pon. Besoknya? Besoknya. Oh, beda sedino ya. Karena itu tadi antara bulan dan matahari nggak bisa disatukan gitu loh. Karena tidak mungkin dalam kurun waktu yang sama matahari terbit, bulan terbit, tidak mungkin gitu loh. Nah, mulai itulah akhirnya munculnya tahun baru Suro. Tanggalnya adalah 8 Juli 1633. Dulu namanya bukan Suro tapi Badrawarna. Apa itu artinya? Badrawarna. Badrawarna. Jadi nanti warna ya. Nanti aja dikupas selanjutnya ya. Iya, katanya tadi waktunya mepet. Oh iya, jelaskan itu. Panjang ini soalnya ini kalau kita jelasin semua. Jadi kalau di dalam kalender Jawa yang asli nama-nama bulannya adalah Badrawarna, Manggasri, Manggakala dan sebagainya ya. Kalau akhir-akhir ini di medsos itu muncul katanya ada nama bulan Wujana, Wadana, itu di berbagai serat kuno tidak pernah ada sebutan itu. Dari mana itu dapat itu? Saya nggak tahu itu siapa yang memunculkan itu, kok bulan Jawa katanya Wadana, Wujana, Wijana, enggak. Barangkali Bu Sada pernah baca itu juga itu? Belum, tapi nama saya Sadana, mungkin ada di situ. Kan Sadana, ini Wudana. Ya makanya. Beda-beda sih. Tapi kalau Manggakala, Manggasri, Badrawarna itu di serat-serat kuno ada disebut. Wih, keren namanya ya. Salah satunya umpamanya di serat Aji Pamasa yang menceritakan waktu itu Gunung Wilis meletus, Pulau Madura pisah dengan Pulau Jawa. Ini pada bulan Manggakala disebut gitu. Jadi sehingga kalau kita mau ya itu sebelum Masehi. Jadi kalau kita mau ketika bicara tentang keilmuan Jawa ya kita harus dengan literasi yang jelas ya, bukan mohon maaf saya tidak mengkritisi teman-teman yang kadang-kadang asal ya, tapi harus ada yang dasar yang jelas karena Jawa itu sesuatu yang tenung nalar ya, high logis tadi. Jadi Suro ini ada banyak persepsi. Bagi orang agamis dikatakan Suro itu dari bahasa Arab Asuro, karena setiap tanggal 10 Muharram itu disebut hari Asuro, hari kemenangan para nabi katanya. Silakan aja Anda berpersepsi seperti itu. Saya tidak mau menyalahkan karena itu persepsi Anda. Tapi ketika kita bicara keilmuan, ya
tentunya kita tidak bisa asal bicara seperti itu dengan mengklaim orang Jawa itu nggak bisa bilang sin, asuro, akhirnya menjadi suro katanya. Ini padahal kata suro itu juga merupakan banyak ditemukan dari berbagai literasi bangsa lain. Di kitab Yahudi juga ada sebut kata sura juga. Nah, kalau di Al-Quran memang katanya asura, bukan surah. Kalau di dalam bahasa Sanskerta dan di India juga ditemukan kata sura. Asura juga dan ada. asura, betul. Bukan asura. Beda lagi. Bukan sin ya? Bukan sin. Bukan asura, tapi asura. Jadi sesuatu yang berbeda. Jadi di dalam sastra Jawa memang dikenal kata sura juga, sura dan asura. Jadi sura ini adalah sesuatu yang berani, ya, sura, berani atau kebenaran, ya. Asura itu tidak berani atau tidak benar. Ya, itu lucu juga ya. Artinya tidak. Jadi itu munculnya kata bulan suro waktu itu. Sebenarnya bukan suro tapi Badrawarna. Kenapa kok suro dikeramatkan? Ini sebenarnya kalau pengeramatan satu suro, ya, maupun di pengeramatan hari Jumat atau malam Jumat ini bukan budaya Jawa. Tapi saya mengatakan secara keilmuan adalah pengeramatan hari Jumat dan pengeramatan suro ini bukan budaya kita. Tetapi ini malah budaya Islam, karena di dalam Islam memang ada tuntunan untuk mengeramatkan hari Asyura, hari kemenangan para nabi. Tetapi karena masuk kalau ranah agama itu kan kuncinya kan iman, ya. Kita nggak bisa masuk ke sana. Sudah amploan saja. Ya, jadi terimalah saja. Ya, jadi saya nggak mau bicara ke sana. Tapi kalau kita bicara keilmuan kan tentunya harus kita telaah gitu loh. Benar. Karena kalender Hijriah sendiri itu diciptakan oleh sahabat Nabi, yaitu Khalifah Utsman bin Affan setelah Nabi Muhammad meninggal dengan cara dihitung mundur. Nah, ini kembali ke surah tadi yang ranah kita lah. Saya nggak mau bicara itu ya. Nanti. Ya, jadi biar nggak melebar. Betul. Nah, pengeramatan itu merupakan budaya Arab. Yang kadang. Ya, jadi kalau budaya kita itu memang setiap tahun baru memang ada renungan. Kita diarahkan untuk puasa, bukan siam loh ya. Karena puasa dengan siam juga berbeda. Ya. Bedanya apa, Mas? Kalau lebih rinci ya simak di channel YouTube Prakat Prasaja TV dengan judul "Kalau Anda Siam Jangan Ngaku Puasa". Oke. Ya. Karena itu berbeda itu. Kita diarahkan renungan. Untuk apa? Untuk flashback apa yang sudah kita lakukan. Kontemplasi flashback ya. Flashback ya. Introspeksi diri. Kalau bisa kita semedi. Tidak hanya sekedar kontemplasi, karena antara kontemplasi, meditasi, semedi itu berbeda. Meditasi dari kata meditate, concentrate, masih menggunakan nalar, konsentrasi, kontemplasi. Tapi kalau semedi tidak menggunakan nalar, itu berbeda. Itu bisa satu bahasan sendiri. Tidak harus kita keramatkan sesuatu yang istilahnya unlogis. Karena Jawa itu, konteks Jawa itu adalah high logis, tidak nalar. Jadi kalau Anda orang Jawa, bukan sekedar suku Jawa, gunakanlah high logis, jangan unlogis. Kalau unlogis ini ajaran luar, yang hanya berdasarkan dalil dan iman, dan unlogis. Karena kuncinya kan iman, harus percaya gitu loh. Kalau Jawa tidak, harus high logis. Apa itu high logis? High logis itu penalaran tinggi. Penalaran tinggi itu berarti harus mengalaminya sendiri. Harus dikaji secara detail, dalam, ya. Direnungkan itu tadi, baru. Aduh, proses berarti ya? Iya. Nggak bisa serta-merta itu. Itu Jawa seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu kok, ini kok unlogis ya, kita telaah dulu. Kalau memang benar-benar unlogis, ini berarti bukan ajaran Jawa. Tapi kalau awalnya sepertinya unlogis, seringkali kadang-kala karena nalar kita yang belum mampu. Sehingga saya teringat tulisannya Einstein yang mengatakan ketika rasio manusia itu tidak mampu menjangkau, dia akan mengatakan irasional. Tapi ketika rasio manusia mampu menjangkau, dia akan mengatakan rasional. Sehingga kalau kita menemukan sesuatu yang baru, kita nalar dulu. Ini benar-benar
unlogis ataukah ini high logis. Oke, waduh itu kebijaksanaan ajaran Jawa loh ini. Iya. Dan itu yang membuat kita tidak menghakimi seseorang berarti. Ya, benar. Kalau ajaran luar ini kan bicaranya salah benar. Hak dan batil. Betul. Hitam putih. Kalau Jawa tidak. Jawa itu ruwa bineda. Sesuatu yang berbeda dengan kita belum tentu salah. Karena alam memang warna-warni. Iki wicaksono iki ya. Sudah itunya kebijaksanaan nanti harusnya ya. Sudah. Peradaban kita peradaban tinggi. Oke, nanti kita lanjutkan. Baik, Bersama Dapat TV, jangan kemana-mana. Kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita. Waktunya soalnya sedikit, jadi kita mesti ngangsu kawurunya lebih banyak lagi nih. Terus gimana, Pak Sutrimo? Tadi sudah saya katakan ritualnya pada bulan Suro itu adalah kita kontemplasi. Oke, kontemplasi itu adalah apa lah bahasa Jawa nih? Apa istilahnya itu perenungan ya. Ya, perenungan ya. Kalau di situ kita malah belum masuk pada semedi. Kalau semedi kan tidak lagi melakukan perenungan. Jadi untuk bisa mendapatkan apa yang harus kita lakukan. Mengening ini ya, benar-benar hening. Merenung, iya. Jadi, masuk ke keheningan ya, sempurna ya. Terus untuk itu kita perlu puasa tadi, bukan sekedar saum, bukan sekedar siam, karena siam atau saum itu kan ajaran Islam. Nah, Jawa tidak mengenal siam, Jawa mengenalnya adalah puasa. Oh, puasa justru loh. Jawa siam apa puasa? Puasa. Bukan siam? Bukan. Oke, tak kuali aku berarti. Siam ini dari awalnya dari akar bahasa Ibrani yang akhirnya menjadi bahasa Arab. Siam, saum itu dari kata sawama. Artinya apa? Menahan. Sehingga konsep Islam itu adalah menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Kalau puasa? Puasa itu dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Sanskerta adalah upa dan wasa. Artinya apa? Mengendalikan dan menyeimbangkan. Menahan itu ajaran Islam. Siam, sawama. Menahan. Jawa tidak, dari kata upa dan wasa, mengendalikan dan menyeimbangkan. Oke, berarti itu tujuannya. Yang ini masih prosesnya. Ya, jadi sehingga dalam puasa Jawa itu ada puasa mutih, merawat, ngidang, ngalong. Ya, itu nenek-nenek saya. Ya, puasa mutih ini puasanya Patih Gajah Mada. Jadi mutih itu memakan sesuatu yang tidak memakai bumbu. Anyep nganyep. Jadi kalau sumpah palapa itu kan tidak makan buah pala. Buah pala itu kan bumbu. Jadi selama Gajah Mada belum mampu menyatukan Nusantara, dia tidak akan makan buah pala. Buah pala itu bumbu. Nah, kalau menurut pengalaman saya pribadi, puasa mutih itu puasa yang paling berat. Berat banget itu. Karena kita mulai kecil itu kan sudah dibiasakan makan yang berasa. Tahu-tahu langsung tidak makan yang tidak berasa. Jadi ini ritual-ritual yang harus kita lakukan, gitu. Perenungan-perenungan. Itu jadi, nanti ada ini sendiri ya. Nanti ada cara teknik caranya itu adanya sendiri ya. Pak Sutrimo. Jadi ritual yang dilakukan yang hura-hura yang itu sebenarnya baru kulit aja ya. Mengingat aja, pengingat aja ya. Jadi kalau orang memperingati Suro ini seharusnya ya tidak dengan hura-hura. Karena kita berbeda dengan perayaan tahun baru bangsa lain. Kalau peringatan bangsa lain kan cenderung hura-hura ya. Tiup trompet, pukul genderang itu bukan budaya kita gitu loh. Kalau budaya kita yang melakukan perenungan ya. Jadi kita melakukan perjalanan ya. Kita kalau yang saat ini, kalau yang di keraton itu kan ini topo bisu ngubengi benteng. Ini kan perenungan. Sebenarnya ketika kita topo bisu ngubeng benteng itu kan kita diam. Diam itu kan yang benar itu kan pikirannya juga. Ya, kita melakukan perenungan. Apa saja yang sudah kita lakukan dalam tahun-tahun kemarin gitu loh. Ya. Jadi kalau umpamanya bagi yang kadangkala misalnya terlalu kebablasan gitu. Bulan Suro untuk semedi itu juga salah. Karena kalau kita mau semedi tidak harus bulan Suro gitu loh. Bisa sewaktu-waktu. Bisa. Jadi Suro itu hanya untuk perenungan. Jadi supaya bagaimanapun juga kita ini kan hidup di alam nyata. Kita perlu perenungan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan.
Betul. Kita harus, kalau orang Jawa bilang, yen gelem ngerasake donya kudu gelem mikir donya. Banyak teman-teman kita tuh seringkali dia mau ngerasake donya tuh mau, tapi kon mikir donya gak gelem. Apa itu contohnya? Mikir donya, apa ngerasake donya. Ngerasake donya nun sewu maunya naik mobil yang nyaman, naik motor yang nyaman, punya anak, punya istri atau punya suami, punya anak, harta tahta wanita, cinta. Terus makan yang enak, ini kan ngerasakin donya. Oke. Tapi seringkali banyak teman-teman kita tuh yang tidak mau mikirkan donya. Dia hanya tirakat ke kuburan, ke petilasan, ke goa, ke gunung, ya. Ngapain ya? Ya, tapi dia tidak mau mikirkan donya. Kadangkala keturunannya terlantar, anak istrinya terlantar. Ini tidak boleh. Harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan. Jangan gelem ngerasakin donya, ya kudu gelem mikirin donya. Jadi bulan suro itu tidak harus dengan semedi, tapi dengan perenungan. Oke. Ya. Perenungan pun juga tidak harus bulan suro harus ya menjadi sebuah kegiatan yang. Ya. Untuk kegiatan yang rutin bagus, cuman kalau bulan suro itu kan momen ya, momen pergantian tahun aja. Jadi bukan sesuatu yang harus dikeramatkan, yang berlebihan tidak. Oke, berarti ini tadi jawabnya tidak harus selalu dikeramatkan, mengingat benar-benar sebagai manusia gitu, kita harus merenungkan kembali perjalanan ini ya. Oke, mitos-mitos apa saja sih yang terkait dengan bulan suro? Apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh? Gitu. Ya, memang kalau mitos ya itu kan namanya bulan suro tidak boleh punya gawe ya. Misalnya tidak boleh untuk hura-hura ya. Ini kalau saat ini itu kan dengan bergantinya pedoman peredaran bulan kalender Jawa yang awalnya berpedoman solar atau matahari dengan diganti bulan, ini sebenarnya malah membingungkan sebenarnya. Awalnya memang pada bulan Badrawarna, 1 Badrawarna, ini kan berawal ketika matahari, bumi dan bulan itu di garis lurus. Oh iya. Nah ini memang akan menimbulkan energi semesta yang luar biasa ya? Sehingga tidak boleh untuk hura-hura. Tetapi ketika oleh Sultan Agung peredaran solar diganti bulan, nah ini kan harus kita telah ulang gitu. Apakah benar pada bulan suro ya, ini antara planet bumi di tengah ya, bulan dan matahari itu lurus. Karena konsepnya Empu Bayun dulu ini adalah di garis lurus. Nah kalau itu memang muncul energi yang luar biasa. Berarti tidak mesti ya, di pas bulan suro itu terjadi begitu? Iya. Oke. Harusnya kembali ke yang lama? Iya. Seharusnya kembali ke kalender Jawa yang asli, yang Empu Bayun. Kalau kalender kita ini kalender transisi kalau saya menyebutnya. Karena setelah Sultan Agung mengakulturasikan, orang Jawa kan menggunakan kalender aboge. Nah, sehingga kalau umpamanya saya langsung cetak kalender Empu Bayun, orang Jawa malah bingung. Oh iya. Sehingga akhirnya ini saya katakan ini kalender transisi. Ini masih konsepnya aboge Sultan Agung. Sehingga tahun barunya ini angka besarnya ini Jawa 1 Suro, tanggal 31 ini Masehi, ini kecil. Oh dikasih ya. Tetapi ini sudah mulai saya rubah sebagai contoh Suro, ini sudah saya ganti Badrawarna. Oke, ya benar. Terus keren. Mamanya tahunnya ini sudah saya ganti Heruwarsa. Oh tahun apa Pak? Pak Susismo harusnya 2022 maksudnya. Kalau Masehnya kan 2022. Nah ini kalau tahunnya kan ini 1956 adalah Sultan Agung. Itu apa maksudnya? Heruwarsa itu nama tahun. Nama tahun kok apa maksudnya? Jadi kalau orang Jawa bilang tuh kan nama tahun tuh ada nama tahun Alif, Ehe, Dal, gitu ya. Saat ini kalau bicara Sultan Agung sebenarnya namanya tahun Ehe. Oh ini orang Jawa ini ya? Nah, tapi Jawa yang Jawa Sultan Agung. Akulturasi itu tadi ya? Tapi kalau Jawa yang asli namanya tahunnya adalah Heruwarsa. Duh, kok ya gak ngerti blas ya Pak. Duh. Kalau umpamanya setelah Sultan Agung, tahun pertama namanya tahun Alif. Tapi ya, nama aslinya adalah Sriharsa.
Oke, baik. Ini tinggal 3 menit lagi nih Pak Sutrismo. Ya. Oke, makna memperingati satu suro dan nilai-nilai peringatan malam satu suro. Nanti kita bahas lagi tuh. Ya. Jadi kalau maknanya tadi adalah perenungan. Oke, Jadi kita bahas ya. Sudah kita bahas tadi, sehingga kita renungkan apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang yang akan kita lakukan berikutnya. Karena sehingga ketika bicara dalam doa Jawa, jadi kalau umpamanya orang Jawa itu kan kalau berdoa itu kan selalu mengawali dan diakhiri dengan kata Hong Wilahing Sekar Bono Langgeng. Ya, Hong itu adalah menyebut Tuhan. Hong itu dari kata Ho dan Ngo, awal dan akhir. Itu kan aksara Jawa awal dan yang akhir ya. Jadi kalau di dalam Injil disebutkan adalah aku adalah Alfa dan Omega. Terus Hong Wilah, ya, Wilah itu petunjuk. Ya. Heng itu ya nama Tuhan tadi. Jadi di aku itu tidak. Kita ini kan orang Jawa mengatakan wong wuto butuh wilah, wong kelunyon pun butuh wilah. Di aku itu tidak. Kita ini kan seperti orang buta. Jangankan esok hari, 1 jam ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Betul. Jika butuh wilah, butuh petunjuk. Itulah kita melakukan perenungan kira-kira yang sudah kita lakukan kemarin ini. Kira-kira tahun ke depan apa yang harus kita lakukan? Kita minta petunjuk Tuhan dengan melakukan perenungan tadi. Nah, setelah melakukan perenungan, baru kita melakukan semedi. Semedi itu adalah konsepnya bagaimana daya hidup kita. Kalau orang Jawa bilang sukmo sejati, ini mampu berkomunikasi dengan sukmo kawekas. Sukmo kawekas itu kalau bahasa Indonesia adalah sang maha hidup. Ya. Jadi sukmo sejati kita atau daya hidup kita, daya hidupnya Sutrimo, daya hidupnya Sada, Dewi, ini harus mampu berkomunikasi dengan sang maha hidup supaya mendapatkan wilah, dapat petunjuk apa yang harus kita lakukan ke depan. Gitu aja ya sebenarnya ya. Sesederhana itu ya. Nggak Tuhan, nggak usah ribet gitu loh. Mobil, berikan aku jabatan gitu. Nggak sampai segitu. Di dalam budaya Jawa tidak mengenal meminta-minta. Jadi budaya Jawa itu tidak mengenal meminta-minta. Nyuwun nggak boleh. Tapi kita konsepnya adalah nenuwun, bukannya nyuwun. Apa itu? Jadi kalau orang Jawa bilang kok berdoa minta-minta itu bukan orang Jawa atau belum Jawa. Baik. Kayaknya waktunya nih Pak Sutrimo harus. Tadi apa channelnya? Raket Prasaja TV. Itu nanti yang bisa lebih dalam lagi ya di sana. Dapat kalendernya bisa di mana belinya? Kalau para pemirsa mau mengendaki kalender ini bisa hubungi nomor kita 085 63 603 288. Diulangi lagi Pak. 085 63 603 288. Nanti bisa konsultasi nggak? Ya, boleh. Ngobrol-ngobrol diskusi? Boleh. Langsung ngawur boleh ya Pak Sutrimo? Selama ini mohon maaf kita juga mengembangkan energi vibrasi. Sehingga kalau ini sebenarnya konsep Jawa kuno sebenarnya. Jadi tubuh manusia itu kurang lebih terdiri dari 7 juta sel. Dan setiap sel itu ada energinya, ada vibrasi energinya. Sehingga ketika kita bisa meminta tolong orang cukup lewat telepon. Dan itu coba saya kembangkan gitu. Jadi vibrasi energi semesta. Jadi orang minta tolong saya tidak harus datang bawa gula teh, kopi, terus bawa amplop, enggak gitu loh. Dan ini saya kembangkan seperti itu. Jadi dan Jawa sangat high logis dengan perkembangan zaman. Teknologi juga teknologi kan? Banget, pakai gitu. aja gitu ya ini ya. Pakai teknologi ya Pak Sutrimo ya. Jawa sangat siap dengan perkembangan teknologi gitu loh. Karena Jawa itu high logis bukan unlogis gitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Sutrismo. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Ini kita mesti diskusi-diskusi juga ini. Ngangsu kabar saya. Baik, pemirsa Dharma TV, suatu bahasan yang sangat menarik dan ini perlu untuk disebarluaskan sebagai suatu wawasan, membuka wawasan kita tentang siapa sebenarnya atau apa sih sebenarnya Jawa itu. Ini akan meningkatkan rasa percaya diri kita sebagai bangsa
di Nusantara ini. Dan tentunya kita siap untuk menjadi Indonesia mercusuar dunia, pusat penerang pengetahuan bagi bangsa-bangsa dunia bahkan. Saya rasa begitu ya Pak Sutrisno ya. Baik pemirsa Dharma TV, sekian dan tentunya saya Sapna Dewi mengucapkan banyak terima kasih beserta kru Dharma TV. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Rahayu.